Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dari jalan mulia yang berfaktor 8 sampai minggu lalu, 2 minggu yang lalu, kita sudah menyelesaikan bagian sila kanda dan samadhi kanda. Ya, bagian atau kelompok moralitas dan kelompok konsentrasi. Semuanya ada 6 faktor yang sudah kita selesaikan. Maka pada sore hari ini kita membahas panyakanda, kelompok dari kebijaksanaan yang terdiri dari 2 faktor. Jadi akan lengkap 8 faktor dari jalan mulia yang berfaktor 8 tadi. Nah, kelompok kebijaksanaan atau panyakanda ini, 2 faktor tersebut adalah sama didik dan sama sangkapa, pandangan benar dan pikiran yang benar, biasa diartikan demikian. Ya, sama didik adalah pandangan, didik di situ adalah pandangan. Di dalam suta-suta pada umumnya, kalau hanya disebut didik, ada kata-kata didik saja, pada umumnya itu berarti mica didik pada umumnya. Tetapi kalau untuk menjelaskan yang sama didik pasti akan ada kata-kata depannya sama, pasti demikian. Jadi sama didik. Jadi berhati-hati kalau membaca Pali terutama. Demikian pula di dalam kitab ulasan juga demikian. Kata-kata didik demikian saja. Ya, seringkali itu adalah artinya adalah mica didik sebetulnya. Ya, pandangan salah. Nah, di sini yang kita akan bahas atau apa yang dimaksudkan dengan sama didik. Di dalam Dhammacakkappavattana Sutta juga tidak ada penjelasan apapun juga. Hanya sebagai judul saja sama didik, demikian saja. Nah, untuk itu kita harus melihat dari sutta yang lain. Kita ambil dari Mahasatipatthana Sutta saja lagi. Ya, nah maka sama didik, pandangan yang benar atau pengertian atau pemahaman yang benar ini didefinisikan sebagai pengetahuan terhadap atau tentang penderitaan. Ya. Pengetahuan tentang kebenaran tentang penderitaan, pengetahuan tentang kebenaran tentang asal mula dari penderitaan, ya, pengetahuan tentang kebenaran akan akhir dari penderitaan, dan pengetahuan tentang kebenaran akan jalan menuju akhir dari penderitaan. Jadi, kalau kita mengatakan sama didik, pengetahuan benar, pengertian benar atau pandangan benar, ini adalah menurut sutta yang disebutkan di situ adalah kalau kita memahami tentang 4 kebenaran mulia. Nah, tentunya pemahaman tentang 4 kebenaran mulia ini bukan pemahaman berdasarkan literatur yang kita baca. Kita memahami, tetapi kita belum menembus. Kita belum sama didik. Hanya setelah kita betul-betul bisa menembus, memahami berdasarkan pengalaman, berdasarkan penembusan, maka kita memahami yang sesungguhnya tentang 4 kebenaran mulia, yang berarti kita memiliki yang disebut sama didik tersebut. Sebelum itu bisa kita capai, pemahaman yang kita peroleh ini hanyalah pemahaman karena mendengar atau karena kita berpikir, kita membaca, kita memiliki keyakinan, kita percaya. Ya.
kita merasa saya punya pandangan benar. Secara tegas sebetulnya bukan demikian. Kita belum memiliki pandangan benar. Ya. Hanya setelah kita betul-betul bisa merealisasikan 4 kebenaran mulia tadi, dari penembusan, ya hasil dari praktek meditasi kita, maka kita betul-betul memiliki yang disebut samadhi tersebut. Tampaknya jauh, tidak semudah itu. Ya, namun demikian pemahaman secara literatur sangat membantu kita di dalam bagaimana kita harus bersikap di dalam kehidupan ini. Ya. Nah, namun demikian di kitab ulasan dari Anguttara Nikaya dan satu lagi kitab ulasan dari Mahacatarisaka Sutta di Majjhima Nikaya. Nah, dari 2 sutta tersebut dituliskan beberapa macam samadhi. Ya. Nah, dari kitab ulasan Anguttara Nikaya, ya bagian Nawaka Nipata, di situ disebutkan yang disebut samadhi selain dari 4 kebenaran mulia tadi. Di situ disebutkan yang pertama adalah kama sakata samadhi, yang kedua adalah jana samadhi, yang ketiga adalah vipassana samadhi, yang keempat adalah magga samadhi, dan kelima adalah pala samadhi. Namun demikian di dalam ulasan dari Mahacatarisaka Sutta, di situ tidak disebutkan, ada 5 juga, tetapi tidak menyebutkan jana samadhi, tetapi diganti dengan pacawekana samadhi. Ya, jadi dari ulasan Mahacatarisaka Sutta itu ada kama sakata samadhi, kemudian vipassana samadhi, ya magga samadhi, pala samadhi, dan pacawekana samadhi. Nah, itulah maka kalau kita gabungkan, maka yang disebut samadhi di situ berarti ada 6, yaitu kama sakata samadhi, jana samadhi, vipassana samadhi, magga samadhi, pala samadhi, dan pacawekana samadhi. Jadi ada 6 di situ. Ya. Nah, dari 6 pandangan benar samadhi tadi, pala samadhi dan pacawekana samadhi itu merupakan pengetahuan yang merupakan suatu hasil atau akibat saja. Ya kan? Pala, buah adalah hasil dari, kalau kita mencapai magga, maka otomatis akan muncul pala. Ya, setelah magga cita pasti akan muncul pala cita. Tidak bisa di stop di situ. Tidak bisa dihentikan. Secara otomatis akan muncul pala cita setelah magga cita. Selalu muncul demikian. Ya. Maka kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan pala cita di situ. Kita tidak bisa mengusahakan, ayo dimunculkan pala cita. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Nah, apa yang disebut dengan pala samapati, ya seseorang yang telah mencapai tingkat kesucian, misalnya seorang sotapanna demikian, dia bisa masuk ke dalam pala samapati, pencapaian buah. Ya. Tetapi yang dimaksudkan dengan pala samadhi di situ adalah berupa akibat dari magga di situ. Jadi pala yang dicapai oleh seorang sotapanna atau sakadagami, anagami atau arahata tadi, ya harus melalui dari magga terlebih dahulu. Nah, baru kemudian kalau mereka akan masuk untuk sering dikatakan seperti menikmati kebebasan dari nibbana demikian, disebut pala samapati, maka dia akan langsung masuk dalam pala. Jadi jenis kesadaran yang muncul pada waktu seorang
Sotapana dan yang lain tersebut masuk ke dalam pala samapati, ya hanya pala cita saja. Terus menerus yang muncul dan lenyap, muncul dan lenyap. Hanya itu saja. Tidak ada jenis kesadaran yang lainnya. Dan kemudian pacawekana samadhiti. Pacawekana adalah peninjauan kembali. Jadi setelah seseorang adalah mencapai magga, kemudian akan muncul sebagai akibatnya adalah pala cita. Pala cita akan muncul 2 atau 3 saat kesadaran. Ya, bergantung dari individunya. Individunya adalah individu yang cerdas, yang tajam, atau yang disebutnya ya lamban disebutnya. Kalau dia yang cerdas, maka pala cita tersebut akan berlangsung 3 saat kesadaran saja. Tapi kalau individu yang lambat, maka dia hanya akan berlangsung 2 saat kesadaran. Ya. Nah, setelah pala cita lenyap, maka seseorang ini saja keluar dari jenis kesadaran yang bersifat supraduniawi, ya lokutara cita, keluar dari lokutara cita, dan akan kembali kepada jenis kesadaran. Ya kalau kita sebagai manusia katakanlah ataupun dewa akan masuk ke dalam jenis-jenis kesadaran yang bersifat indriawi, kamawacara cita. Tentu saja yang dalam bentuk yang bentuk kusala cita yang bertautan dengan pengetahuan, dan itu akan muncul sebagai jawana untuk meninjau kembali, ya, meninjau kembali magga yang sudah dicapai, pala yang sudah dicapai, nibbana yang sudah dicapai. Dan ada 2 lagi yang bisa terjadi tetapi tidak harus terjadi juga, adalah kekotoran batin yang sudah dilenyapkan. Dia meninjau lagi kekotoran batin apa yang sudah dilenyapkan dan yang masih tersisa. Jadi ada 5 kali peninjauan katakanlah. Ini akan muncul secara otomatis. Jadi begitu seseorang itu mencapai misalnya sotapati magga, kemudian akan muncul sotapati pala, kemudian setelah lenyap maka akan masuk ke dalam disebut pacawekana widi, proses pikiran peninjauan kembali yang akan meninjau 5 hal tadi. Magga yang dicapai, pala yang dicapai, nibbana yang dicapai, ya kemudian kekotoran batin yang telah dilenyapkan dan kekotoran batin yang masih tersisa. Ya. Ketika mencapai sakadagami juga demikian, akan meninjau 5 hal ini. Anagami juga meninjau 5 hal ini. Mencapai arahata, ya menjadi seorang araha, maka yang ditinjau tidak 5 lagi tetapi hanya 4. Ya, yaitu nibbana, magga, pala, dan kekotoran batin yang telah dilenyapkan. Yang sisa tidak ada, maka tidak perlu ditinjau lagi. Ya, jadi maka secara total dikatakan ada 19 jenis peninjauan kembali. Ya. Nah, pala samadhiti dan pacawekana samadhiti. Jadi seorang yang mencapai pala itu adalah samadhiti. Orang yang mencapai bisa melakukan peninjauan kembali demikian, itu juga merupakan samadhiti. Ya. Nah, kedua hal tersebut akan muncul secara otomatis dan kita tidak bisa mengusahakan. Ya, kita bisa memaksakan, ayo sekarang kita berkonsentrasi untuk memunculkan pala atau pacawekana, tidak bisa. Tidak seperti begitu. Tetapi dia hanya sebagai suatu akibat yang akan muncul demikian saja. Yaitu dhammata dikatakan secara hukum alamiahnya, ya, menurut dhammaniyama lah, demikian. Maka dia akan muncul secara otomatis demikian. Nah, maka yang harus kita lihat hanyalah 4 dari 6 jenis samadhiti tadi, yaitu kamasakata samadhiti, ya, jhana samadhiti, vipassana samadhiti, dan magga samadhiti. Nah, maka 4 hal ini yang harus kita usahakan agar kita
memperoleh pandangan yang benar. Ini kita harus usahakan. Sekarang ini di dalam kehidupan ini juga kita harus usahakan. Kita harus mengerahkan energi usaha kita untuk memahami 4 hal ini. Ya. Kama sakata sama didik. Ya, setiap hari membaca juga kama sakomhi gitu kan. Aku adalah pemilik kama perbuatanku sendiri gitu kan. Nah, ini adalah sama didik. Kita harus memiliki pandangan benar tentang bahwa kita itu adalah pemilik kama kita sendiri. Ya. Nah, ini sangat penting, sangat mendasari bagi kita untuk bertindak selanjutnya. Kalau kita tidak memiliki pemahaman bahwa perbuatan kita atau kama yang kita lakukan ini adalah ya milik kita sendiri, nanti kita akan warisi juga bagi kita sendiri. Tanpa memiliki pemahaman secara demikian, ya maka kita tidak akan memberikan usaha untuk ya berbuat kebajikan. Bukan saja dalam bermeditasi, tapi juga dalam bentuk-bentuk kebajikan yang lainnya. Ini sangat mendasari sekali dari bagaimana kita harus menyikapi kehidupan ini. Ya, itu kama sakata samadhi. Dan kama sakata samadhi ini tentunya ini sebetulnya bukan suatu bentuk penembusan. Ya. Jadi bukan karena hasil kita bermeditasi istilahnya kemudian muncul kama sakata samadhi, bukan demikian. Tetapi lebih pada keyakinan. Kita yakin bahwa karena itu adalah Buddha yang mengatakan. Jadi kita mendapatkan keyakinan. Kita mendengar tentang kama, kemudian kita berpikir. Kita melihat kejadian-kejadian yang ada misalnya. Sehingga kita mendapatkan suatu keyakinan bahwa ada suatu kama, ada suatu wipaka akibat. Ada perbuatan, ada akibat. Ya, ada kama, ada wipaka, demikian. Nah, itu karena keyakinan. Jadi ya tentunya di dalam ajaran yang lain juga mereka juga memiliki suatu keyakinan yang mungkin katakanlah mereka juga tidak bisa sebetulnya membuktikan secara jelas mungkin. Nah, kita pun sebetulnya di dalam satu segi tentang kama ini, ya kita sulit sebetulnya untuk membuktikannya. Bahkan kan juga di dalam salah satu sutta Acinteya sutta kan juga dikatakan terutama akibat dari kama ini. Itu kan sulit sekali, sesuatu yang sulit sekali untuk bisa dilihat. Kita memikirkan akibat dari kama ini untuk membuktikan, oh ini kama perbuatan ini akibatnya. Buddha mengatakan kita memikirkan akibat dari kama ini terus menerus demikian. Katakan kita bisa jadi gila. Ya. Karena tidak semudah ini untuk memahami tentang kama. Ya, sesuatu yang sungguh-sungguh ada tetapi sulit untuk dipahami secara untuk dibicarakan juga sebetulnya untuk secara secara gamblang demikian ya. Namun demikian batasan-batasan dan dari kejadian-kejadian apa yang dituturkan oleh Buddha, apa yang kita alami sendiri, apa yang kita lihat. Nah, itu yang menyebabkan kita mendapatkan suatu keyakinan yang kuat bahwa ini adalah suatu kerja dari hukum alam yang disebut kama niyama tadi. Ya. Nah, itulah. Jadi mengapa kita misalnya berumur panjang atau kita berumur pendek, kita sehat atau berpenyakitan, kaya miskin, cantik buruk muka, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah suatu sebab dan akibat ya dari kama dan wipaka tersebut. Nah, itu yang kita yakini. Secara Buddhisme ya kita yakini bahwa itu yang bekerja, bukan
bukan karena campur tangan dari sesosok makhluk agung yang bisa menyebabkan berbeda satu dengan yang lain, tidak. Tetapi karena kita sendiri yang melakukannya, sehingga kita harus menerima akibatnya. Ya. Nah, itu adalah pemahaman tentang kama adalah demikian. Ya, maka di dalam sutta juga Buddha mengatakan ya landasan apa yang disebut kama disebut cetana itu sendiri. Sesuatu yang ada cetana berkehendak, maka itulah yang disebut kama. Ya, maka di dalam Pali dengan cetanahang bhikkhave, oh para bhikkhu, cetanahang, cetana ahang, saya mengatakan, ahang adalah saya mengatakan, cetanahang bhikkhave, kamang wadami, saya menyatakan, wadami adalah menyatakan bahwa cetana itu adalah kama. Kita melakukan suatu perbuatan yang berkehendak, ya, memiliki kehendak, memiliki motivasi, suatu dorongan gitu. Cetana itu adalah suatu dorongan. Ya. Nah, maka itulah yang disebut sebagai kama di situ. Ya. Citayitwa kamang karoti. Ya, setelah kita memiliki kehendak itu, dengan berkehendak, kamang karoti, seseorang melakukan kama, melakukan perbuatan. Kayena wacaya manasa. Melalui tubuh jasmani, wacaya melalui ucapan, manasa melalui pikiran. Ya, itu yang dikatakan oleh Buddha demikian dalam sutta. Ya. Nah, pemahaman ini adalah pemahaman tentang kama, keyakinan kita tentang kama seperti yang tadi saya katakan adalah menjadi sesuatu yang sangat penting, yang mendasari kita untuk bagaimana kita bertindak selanjutnya. Nah, itu maka di dalam salah satu sutta, ini di dalam Bhikkhu Sutta di Samyutta Nikaya, ada beberapa bhikkhu yang mendekati Buddha, kemudian mereka mengatakan, ya, Bante berikan penjelasan Dhamma secara singkat. Setelah mendengarkan Dhamma secara singkat dari Buddha, maka saya akan berlatih dengan sendiri menjauhi kaya wiweka, itu yang disebut cita wiweka, upadi wiweka, demikian. Dengan penyendirian gitu, kesendirian, saya akan berlatih mengerahkan usaha yang kuat untuk mencapai kesucian, demikian. Ya, Bhikkhu mengatakan demikian. Buddha kemudian mengatakan, kalau kalian ingin mencapai suatu kesucian, ya berusaha demikian dalam kesendirian, mengerahkan usaha demikian, maka pertama yang harus kalian kembangkan adalah sila wisudi dan samadhi adalah didi jukama dikatakan dalam sutta demikian. Ya. Jadi yang pertama yang harus kalian kembangkan adalah kalian harus mencapai yang disebut kemurnian dalam moralitas sila wisudi dan memiliki pandangan yang lurus didiju kama. Ya, didiju kama. Ya, memiliki pandangan yang lurus. Itu adalah samadhi di situ. Setelah kalian bisa mencapai dua hal ini, mengembangkan dua hal ini, maka baru kalian akan dapat mengembangkan 4 landasan perhatian penuh. Buddha mengatakan demikian. Jadi di situ sangat jelas sekali betapa pentingnya bagi kita untuk mendapatkan, harus mencapai kemurnian dari moralitas dan memiliki pandangan yang lurus, pandangan yang benar tadi. Agar kita bisa kemudian melanjutkan langkah kita untuk mengembangkan 4 landasan perhatian penuh atau Satipadhana ini. Ya, jadi di situ sila wisudi. Pertama sila wisudi kemurnian dari sila moralitas kita. Ya, sebagai umat awam sebelum misalnya kita menjalankan meditasi ya kita menjalankan paling tidak 5 sila.
Itu harus murni, harus dimurnikan kalau kita belum ini. Ya. Maka dengan telah mengambil sila, memperbarui sila, ya 5 sila atau 8 sila, 9 sila demikian, maka sila tersebut akan menjadi, ya dikatakan menjadi semakin murni, katakanlah dengan kita berlatih. Dan yang kedua tadi adalah didi jukama, memiliki pandangan benar, itu adalah samadhi. Yang di situ sebetulnya didi jukama di situ apa? Ya tidak lain adalah kamasakata samadhi tadi. Kita harus mengerti tentang kama tadi, pemahaman tentang kama tadi. Nah, namun demikian satu hal lagi yang sebagai dasar yang harus kita ketahui bahwa bagaimana kita bisa menjalankan 4 landasan perhatian penuh, tentunya kita membutuhkan satu lagi, yaitu faktor yang disebut samadhi. Maka harus ada faktor samadhi di situ. Ya. Jadi bagi yang mereka menjalankan sebagai samataya nika, maka mereka harus berusaha mencapai upacara samadhi atau apana samadhi. Bagi yang menjalankan sebagai sudah vipassana yanika, maka harus mengembangkan vipassana kanika samadhi. Itu harus dikembangkan. Jadi di situ ada 3 tahap sebetulnya. Bahwa jalan yang disebut jalan atau maga tersebut ada 3 tahap. Yang pertama adalah mula maga, jalan dasar mula maga. Mula maga ini apa? Sila Wisuddhi, sila dan kamasakata itu, dan plus sebetulnya samadhi. Ya. Jadi kemurnian dalam sila, pemahaman tentang kama, dan sebetulnya adalah konsentrasi. Itu adalah mula maga. Ya, itu adalah jalan dasarnya. Akarnya gitu, jalan yang akarnya demikian. Itu disebut mula maga. Ada mula maga. Kemudian kita, kalau mula maga ini tercapai, maka kita bisa masuk ke dalam maga, langkah selanjutnya yang disebut Pubbabhaga maga. Pubbabhaga maga adalah jalan pendahulu. Jadi ada mula maga, ada Pubbabhaga maga. Pubbabhaga maga adalah tidak lain adalah kita berwipasana, kita menerapkan jalan mulia berfaktor 8 ini. Ya, dalam kita berwipasana. Jadi vipassana ini adalah jalan pendahulu, bukan jalan akhir. Ya. Nah, untuk dapat menjalankan Pubbabhaga maga, ya, vipassana maga ini, maka mula maga ini harus terpenuhi, tidak bisa tidak. Ya. Kalau mula maga terpenuhi, Pubbabhaga maga dijalankan, maka kita akan mencapai Arya maga. Ya, jadi ada mula maga, Pubbabhaga maga, dan Arya maga. Ada 3 step di situ. Ya, Arya maga adalah jalan mulia, jalan suci tadi. Ya, mulia atau suci sebetulnya. Mungkin dua-duanya. Karena seperti misalnya Wisuddhi Maga, demikian kitab Wisuddhi Maga, ya, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, The Path of Purification. Wisuddhi Maga sebenarnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris pertama kali, bukan oleh biku dari Jerman, Bante Nyanamoli, itu bukan. Diterjemahkan oleh orang Myanmar. Mungkin kalau tidak salah umat awam, kalau tidak salah. Saya lupa namanya. Jauh sekali, mungkin 100 tahun yang lalu. Sekitar 1910-an. Judulnya adalah Path of Purity, bukan Purification. Kenapa demikian? Karena di dalam Wisuddhi Maga, dalam pendahuluan itu sendiri dikatakan, Wisuddhi di sini artinya adalah nibbana. Jadi Wisuddhi nibbana itu adalah sesuatu yang suci atau yang murni atau ada. Kalau purification itu mengandung makna suatu proses
Memang bukunya isinya adalah suatu proses untuk mencapai kemurnian, betul. Tetapi dari apa yang dijelaskan dalam Visuddhimagga di situ, Visuddhi di situ artinya nibbana, bukan suatu proses lagi. Tujuannya, maka di situ adalah path of purity, bukan purification. Ya, nah demikian pula ini Arya Magga. Ini adalah jalan mulia atau jalan suci di situ. Jadi suatu bentuk pencapaian, betul-betul sudah pencapaian. Ya. Nah, kenapa disebut Magga, Arya Magga? Apa yang dicapai di situ? Ya, jalan mulia yang berfaktor 8 lagi yang harus dicapai. Jadi jalan mulia yang berfaktor 8 ini sebetulnya yang sesungguhnya ada adalah ya Arya Magga di situ. Jalan yang betul-betul akan menghantarkan kita kepada nibbana. Ya. Jalan mulia yang berfaktor 8 yang kita lakukan sekarang ini bukan bagian dari Arya Magga. Ini masih bersifat lokia, bukan lokutara. Kita masih bisa menyimpang. Sila kita salah, samadhi kita salah, panya kita salah. Kita masih menyimpang. Maka Sayadaw Usilananda mengumpamakan, kita kan sekarang banyak jalan demikian. Ada jalan tol. Dulu tidak ada jalan tol, sekarang ada jalan tol. Kita mau ke ISMC di Citra di sana. Kita dari Bakom mau ke sana. Ya kan? Mula Magganya ini jalan kecilnya ini. Ini kalau kita tidak hati-hati, orang tidak tahu ya bisa tidak nyampe ke jalan besar di puncak kan nggak nyampe. Ini seperti Mula Magganya di sini. Ya. Kemudian setelah lewat dari Mula Magga kita masuk ke Pubbabagga Magga, jalan pendahulu. Jalan pendahulunya adalah jalan puncak sana. Ya, wah ini sudah mulai agak selamat ini. Jalannya udah jalan besar gitu. Tapi kalau kita tidak hati-hati juga bisa keluar dari jalan itu, kita bisa nyasar juga, masih bisa di situ. Ya. Arya Magganya jalan tol sana ini. Pasti sampai, katakanlah demikian. Udah pasti sampai, tidak akan lepas lagi. Ya, diumpamakan seperti demikian. Ada jalan yang kecil, jalan sedikit lebih besar, jalan besarnya, jalan utamanya demikian. Sayadaw Usilananda mengumpamakan seperti demikian. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah seperti demikian. Jadi Mula Magga adalah sila dan Kammasakata Samaditi. Ya. Kemudian Pubbabagga Magga adalah Vipassana Magga. Vipassana yang kita lakukan ini sebagai jalan pendahulu. Dan Arya Magga adalah tujuannya sebetulnya. Jalan mulia yang berfaktor 8 tadi. Ya, itu adalah pencapaian di situ. Jadi 3 step dari jalan di situ. Ya. Nah, itu adalah Kammasakata Samaditi. Kemudian Jana Samaditi. Jana juga Samaditi. Kalau kita mengembangkan berpraktek meditasi samatha, katakanlah mencapai jana, itu Samaditi, itu bukan Micaditi. Ya. Itulah mengapa di dalam sutta, di banyak sutta, ya Buddha selalu menganjurkan kita untuk berusaha untuk mengembangkan samadhi kita mencapai jana. Karena itu adalah samadhiti. Di dalam jana kita mencapai jana, ya kita mendapatkan suatu pengetahuan benar di situ. Ya. Kita mencapai jana berarti harus ada apa? Ada 5 faktor jana atau janangga yang muncul. Vitakka, wicara, piti, sukha, ekaggata. Itu harus jelas. Kalau itu tidak muncul, ya artinya kita tidak bisa mengatakan kita mencapai jana. Jadi ada pengetahuan di dalam pencapaian jana di situ. Ya. Jana diartikan sebagai aramanupani janato, pacanika japanato. Janang. Ya, di dalam kitab ulasan diartikan demikian. Itu salah satu definisi. Aramanupani jana. Aramane upani jana. Atau aramanang upani jana.
Upanijana adalah kita memberikan pengamatan secara dekat. Aramanang pada atau aramani pada objek. Kita memberikan pengamatan secara dekat pada objek itu adalah jana. Ya, maka dikatakan aramanupani jana, janang. Kita memberikan pengamatan secara dekat pada objek itu adalah jana. Yang kedua disebut pacanika japana to, ya, pacanika japana janang. Japana ini adalah membakar. Pacanika, ya, maksudnya pacanika damang. Pacanika damang japana janang. Yang membakar dhamma yang yang berlawanan. Yaitu adalah 5 rintangan batin. Kita bisa membakar 5 rintangan batin tadi, maka itu jana. Kita memberikan pengamatan secara dekat terhadap objek, itu jana. Kemudian kita dapat membakar 5 rintangan batin, artinya kita bisa mengalahkan, meredam 5 rintangan batin tadi. Kita mencapai jana. Kita tidak bisa meredam, menghilangkan 5 rintangan batin, kita tidak akan bisa mencapai jana. Hanya setelah kita bisa meredam, menghilangkan 5 rintangan batin, kita akan mencapai jana. Ya, dengan cara bagaimana? Memberikan pengamatan secara dekat pada objek. Itu adalah jana. Ya. Nah, namun demikian, definisi tadi lebih cenderung kepada definisi untuk pengembangan samatha bhavana. Karena di dalam ulasan dari Patisambhidamagga dibedakan. Ya, di ulasan dari Patisambhidamagga disebutkan bahwa aramanupanijana itu adalah samatha, ya. Jadi aramanupanijana samatha, lakanupanijana ya, wipasana magga dan pala. Ya, jadi ulasan dari Patisambhidamagga menyebutkan, membedakan demikian. Aramanupanijana samatha, yaitu pengamatan secara dekat terhadap objek itu adalah samatha. Maksudnya bagaimana? Kita memberikan pengamatan secara dekat terhadap kasina, terhadap objek asubha, terhadap objek-objek yang dapat membawa kita pada pencapaian jana, ya, disebut Atasamapatti, 8 tingkat pencapaian jana. Itu adalah jana tadi. Maka itu disebut aramanupanijana. Yang satu lagi adalah lakanupanijana wipasana. Ya, lakanang upanijana. Upanijana ini sama, artinya adalah pengamatan secara dekat. Lakana terhadap karakteristik. Kita memberikan pengamatan secara dekat pada karakteristik dari apa? Dari nama dan rupa. Itu adalah wipasana. Jadi hanya membedakan itu. Kedua-duanya sebetulnya jana. Samatha jana dan wipasana jana. Kalau kita memberikan pengamatan secara dekat terhadap objeknya itu, ya objeknya itu kasina atau objeknya nama rupa, kita memberikan pengamatan secara dekat, itu adalah jana. Ya. Namun demikian, kalau objeknya itu kemudian dibedakan bahwa dia adalah seperti kasina, objek-objek bersifat konsep, maka ini adalah samatha yang membawa kita pada pencapaian-pencapaian jana satu rupa dan arupa jana tadi. Tetapi kalau objeknya itu adalah nama dan rupa paramata dhamma, realitas mutlak itu nama dan rupa, maka kita memberikan pengamatan secara dekatnya pada lakana, pada karakteristiknya. Sehingga kita mengetahui sifat hakiki dari nama dan rupa tadi. Nah, itu adalah wipasana. Dan juga magga dan pala. Jadi wipasana adalah suatu jana. Kalau kita memberikan pengamatan secara dekat
pada lakana, pada karakteristik tadi. Maka juga demikian. Nah, maka kenapa dikatakan sebagai apa? Pengamatan dekat terhadap karakteristik juga, karena dikatakan dia sebetulnya sebagai titik puncak dari hasil kita berwipasana. Nah, pala juga disebut sebagai jana di situ karena dia sebagai akibat dari magga, di mana dia mengamati karakteristik dari nibbana itu sendiri. Ya. Jadi itulah wipasana, magga dan pala itu adalah disebut lakanupanijjana. Jadi dibedakan. Aramanupanijjana adalah samatha, lakanupanijjana adalah wipasana, magga dan pala. Ya. Jadi meskipun sangat jarang sekali istilah wipasana jana digunakan, dan sejauh saya mengerti tidak ada kata-kata secara eksplisit disebut wipasana jana di dalam Tipitaka. Tapi istilah itu digunakan, mahasiswa ada menggunakan tersebut, menegaskan seperti misalnya wipasana kanika samadhi, demikian. Ini adalah mahasiswa ada sebetulnya yang menegaskan gitu bahwa kita berwipasana sebagai sudah wipasana yanika yang harus mengembangkan kanika samadhi tadi. Maka beliau membedakan sebagai menegaskan sebagai wipasana kanika samadhi, ataupun dalam kaitan dengan jana yang disebut wipasana jana tadi. Ya, dalam pengertian tentu saja berbeda antara samatha jana dan wipasana jana. Ini adalah apa yang harus dilakukan, hasilnya juga berbeda. Ya. Nah, itu adalah jana, adalah demikian. Ya. Nah, mendapatkan jana, mencapai jana, tentunya memiliki keuntungan. Ya. Dibandingkan mereka yang tidak memiliki jana tentunya. Ya. Di dalam satu sutta di Dwedwa Wittaka Sutta, ketika kita bermeditasi, ya, mengamati nama dan rupa. Ya, saudara kan setiap hari mengamati nama dan rupa. Sejauh sebetulnya bagaimana saudara mengalami melaksanakan wipasana ini. Kalau kita mengamati nama dan rupa dengan kuat, maka tentunya kita akan mencapai suatu kejenuhan atau kepenatan gitu. Capek gitu, rasa capek. Maka di sutta tersebut juga dikatakan ketika mengamati nama dan rupa tadi, ya akhirnya kita menjadi sampai berkeringat, keluar keringat di ketiak kita, dikatakan demikian. Ya kan? Kita mengalami seperti itu. Dan dikatakan seperti ada gas panas gitu keluar dari kepala kita. Pernah mengalami tidak seperti begitu? Kita memberikan usaha yang kuat akan mengalami seperti begitu. Ya. Nah, itu sebetulnya karena kita memberikan usaha yang kuat di dalam berwipasana kita, mengamati nama dan rupa tadi seperti begitu. Nah, sehingga ada yogi yang tidak mencapai hal semacam itu, menjadi ya capek sebetulnya. Mencapai suatu titik yang akhirnya yaitu tidak bisa mengatasi, bagaimana mengatasi tidak tahu, akhirnya ya dinamidanya muncul lagi, demikian kan, kendor lagi kan akhirnya, kendor lagi, demikian. Jadi maka kita memberikan usaha yang kuat dalam berwipasana, memberikan pengamatan hingga demikian berkeringat sampai seperti tadi ada seperti gas panas keluar dari kepala kita, demikian itu. Kita tidak tahu mengatasinya bagaimana, maka ya akhirnya lemah lagi. Kita akhirnya tidak menjaga keseimbangan dari faktor-faktor yang ada, kita menjadi mengantuknya muncul lagi dan lain sebagainya. Tapi bagi jana labi, yogi yang memiliki jana, ya karena dia mengembangkan pencapaian jana terlebih dahulu.
Maka ketika mencapai hal semacam itu, menghadapi hal-hal semacam itu, maka dia lepaskan pengamatan terhadap nama dan rupa dan dia bisa masuk ke dalam jhana. Ya. Nah, maka ketika dia masuk ke dalam jhana, ya maka dia kan hanya mendapatkan suatu tingkat konsentrasi yang tinggi, kuat. Tingkat konsentrasi yang kuat ini yang menyebabkan dia berada di dalam ketenangan. Maka samatha dikatakan ketenangan batin karena apa? Karena 5 rintangan batinnya adalah ditekan oleh konsentrasi yang kuat. Dia tenang, tidak ada kilesa lagi di situ. Nah, ini ada suatu kebahagiaan masuk ke dalam situ. Suatu ketenangan lepas dari kepenatan dari kita mengamati nama dan rupa. Kita hanya masuk ke dalam jhana saja. Ya. Nah, setelah beberapa lama di dalam jhana, karena kepenatan kita dapat kita atasi, kita keluar dari jhana masuk lagi ke dalam pengamatan nama dan rupa lagi. Nah, demikian yang dilakukan oleh jhana labi. Ya, yogi jhana labi adalah melakukan demikian. Dengan melakukan demikian terus-menerus, ya akhirnya pengamatan terhadap nama dan rupa ini menjadi semakin matang. Muncul wipasana nyana tadi ya bisa menghantarkan kepada pencapaian kesucian tentunya. Ya. Nah, tapi bagaimana dengan sudah wipasana yanika yang tidak memiliki jhana? Menghadapi situasi yang demikian, ya, kepenatan demikian, maka kita harus terampil juga kan, tidak bisa tidak. Kita masuk jhana tidak bisa, kita tidak pernah memiliki pengalaman mengembangkan jhana. Bagaimana kita bisa masuk jhana? Mengembangkan jhana juga tidak semudah itu. Maka karena pengamatan terhadap nama dan rupa ini kan dia muncul dan lenyap, setiap saat kita harus bisa menyadari, menangkap kemunculan dan kelenyapan dari nama dan rupa ini benar-benar sangat melelahkan, membosankan. Sebetulnya suatu pekerjaan yang berat di situ. Ya. Nah, maka untuk mengatasi demikian, ya, mengatasi kembung-kempisnya perut, mengatasi pikiran yang mengembara, mengamati rasa sakit, segala macam itu. Terus-menerus tidak ada berhentinya demikian, ya, untuk mencapai kanika samadhi tadi, melelahkan demikian. Akhirnya mencapai kelelahan demikian. Maka untuk menyegarkan lagi, maka dia tidak bisa di situ dengan cara demikian. Maka dengan cara bagaimana? Dia harus membatasi pengamatannya. Ambil satu misalnya, kembali ke gerakan kembang dan kempisnya perut ini. Ambil satu saja. Kembali kepada pengamatan dari objek utama kembang dan kempisnya perut ini satu saja. Jangan hiraukan yang lainnya. Maka kita akan terkonsentrasi hanya pada gerakan kembung dan kempisnya perut ini tadi. Nah, di situ adalah ya bisa dikatakan seperti samatha. Ya, karena pengamatan kembang dan kempisnya perut ini adalah pengamatan dari empat elemen, 4 unsur. Yang juga sebetulnya bagian dari objek dari samatha juga sebetulnya. Ketika kita mengamati satu misalnya gerakan kembung dan kempisnya perut ini, atau kalau kita mengamati dari keluar masuknya nafas dalam berwipasana, amati di sini saja. Ketika mengamati demikian, maka kepenatan tadi, kelelahan tadi, maka akan kita bisa hilangkan. Nah, ini yang membutuhkan bagi sudah wipasana yanika harus menjadi sesuatu yang cepat. Kita harus memahami kondisi kita ketika kita bermeditasi mengamati nama dan rupa ini. Kita sudah mencapai suatu tingkat, suatu kelelahan tidak. Ya memang kita harus memberikan suatu usaha yang luar biasa di dalam pengamatan. Tetapi bagaimanapun juga kita memiliki suatu batas kemampuan kekuatan kita. Tidak bisa terus-menerus juga. Ya, sehingga akhirnya kita harus lepaskan dulu dari pengamatan segala macam itu, kembali ambil satu objek. Berikan pengamatan di situ yang kuat di situ sehingga kepenatan tadi akan
akan lepas dari kita. Kalau kita melakukan dengan cara demikian, ya maka kita bisa mengatasi, ya, 5 rintangan batin tadi bisa kita atasi. Sebagai sudah Vipassana Yanika, kita bisa atasi demikian. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan sebagai sudah Vipassana Yanika adalah demikian. Ya. Jadi ini sebetulnya sudah masuk ke dalam, ya, sangat berkaitan dengan Vipassana Samadhi. Jadi jana samadhi, Vipassana samadhi. Jadi yang jana samadhi adalah, intinya adalah bukan hanya sekedar pencapaian jana saja, tetapi yang penting adalah jana sebagai basic bagi kita untuk bervipassana. Hanya sekedar pemahaman jana samadhi saja berhenti di situ, ya tidak akan bisa mengembangkan tingkat spiritual kita yang sesungguhnya, dalam arti adalah pencapaian kesucian atau nibbana, tidak bisa. Yang penting adalah jana samadhi sebagai dasar bahwa kita untuk bervipassana. Itu yang penting adalah. Sehingga kita bisa menerapkan disebut Dweda Widaka Sutta tadi, berjalan dengan semestinya. Ya. Nah, vipassana yang menjalankan sudah Vipassana Yanika, ya, langsung bervipassana, tidak mengembangkan jana, maka kita harus mengembangkan Kanika Samadhi tadi. Ya. Kita harus mengembangkan dengan mencapai sama samadhi tadi, kemurnian dari pikiran adalah dengan melakukan, mengembangkan Kanika Samadhi. Pengamatan, ya, yang memberikan konsentrasi di setiap nama dan rupa yang muncul dan lenyap tadi. Nah, maka kalau kita memberikan pengamatan terhadap nama dan rupa tadi, kemunculan dan kelenyapan dari nama dan rupa tadi terus menerus, nah tentunya kita akhirnya akan bisa mendapatkan pengetahuan dalam vipassana. Nah, itu yang disebut Vipassana Samadhi. Mulai dari pengamatan, pengetahuan tentang membedakan nama dan rupa, ya, membedakan nama dan rupa ini bukan sekedar ini nama dan rupa, tetapi kita mengetahui karakteristiknya tadi, ya, kita mengetahui karakteristiknya, kita mengetahui fungsinya, ya, perwujudannya, sebab dekatnya, demikian. Itu kita mencapai disebut didik wisudi, ya, kemurnian dalam pandangan. Jadi ada sila wisudi yang pertama, cita wisudi, kemudian didi wisudi. Kita masuk ke dalam didi wisudi berarti kita bisa membedakan nama dan rupa dari segi lakana, rasa, pacupadana dan padadana. Ya, karakteristik, fungsi, perwujudan dan sebab dekat. Ya. Maka setelah mendapatkan pengetahuan demikian, nah itu disebut Vipassana Panya, Vipassana Nyana, ya, Samadhi tentunya. Ya, maka kemudian melanjutkan dalam meditasinya kita mengetahui tentang sebab dan akibat, demikian. Nah, sebab dan akibat ini, Pacaya Parigaha Nyana ini adalah suatu pengetahuan yang penting juga, yang sebetulnya juga sangat berkaitan sebetulnya, yang akan memberikan pemahaman, keyakinan kita yang lebih kuat tentang Kammasaka tadi. Ya, bahwa segala sesuatunya sebagai suatu sebab dan akibat. Ya. Nah, dilanjutkan lagi, maka kita akhirnya mengetahui bahwa nama dan rupa tadi adalah hanya sesuatu yang muncul dan lenyap saja. Tidak permanen, sesuatu yang muncul dan lenyap. Tidak memuaskan, tidak menyenangkan. Tidak memiliki suatu inti. Ya, anicca, dukkha, dan anatta. Itu masuk ke dalam samasana nyana. Ya, dan seterusnya. Pengetahuan-pengetahuan selanjutnya. Itulah pengetahuan-pengetahuan disebut Vipassana nyana, Vipassana panya, samadhi. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh di dalam kita bervipassana itu adalah samadhi. Ya. Nah, maka
akhirnya mencapai apa? Magga samadhi. Kita kembangkan tadi vipassana ini, kembangkan karena vipassana sebagai suatu jalan pendahulu Pubbabagga Magga. Ya maka akhirnya kita akan bisa mencapai magga samadhi. Oke, akhirnya kita mendapatkan suatu penembusan secara langsung tentang 4 kebenaran mulia tadi. Bahwa yang kita amati nama dan rupa tadi itu adalah bahwa dia betul-betul sungguh sesuatu duka, suatu penderitaan, suatu kebenaran tentang duka di situ. Kalau kita mengetahui satu ya di antara 4 kebenaran mulia, kita mengetahui secara pasti tentang kebenaran mulia tentang penderitaan ini, maka dikatakan kita juga akan mengetahui 3 kebenaran mulia yang lainnya secara otomatis akan kita peroleh. Itu adalah magga samadhi di situ. Ya. Artinya kita mencapai Arya Magga tadi. Ya, kita bisa mencapai di situ. Ya. Nah maka terutama di dalam berwipasana, pemahaman akhirnya mencapai anicca, dukkha, dan anatta. Setiap kali dikatakan anicca, dukkha, dan anatta, ketidakkekalan, ya, kemudian ketidakmemuaskan penderitaan, dan ketanpa intian, katakan demikian. Nah, pemahaman tentang anicca, dukkha, dan anatta itu banyak yang katakanlah yogi ataupun umat ataupun yogi yang tidak memiliki pemahaman secara benar, katakanlah demikian. Dalam pemahaman mereka mengatakan, oh saya tahu anicca tidak kekal itu. Gelas jatuh pecah, ya anicca bante. Saya baru beli pisau baru di dapur ternyata hilang, anicca bante. Kalau hal semacam itu anicca, ya, saudara mendapatkan pemahaman tentang anicca, tidak perlu datang ke sini meditasi. Nggak perlu, sudah tahu anicca, buat apa meditasi? Gitu, pulang saja. Ya sur, buat apa? Ya, anicca. Maka dikatakan di dalam kitab ulasan dikatakan, ya, aniccang kayadena, ya, disebut ketidakkekalan dalam pengertian adalah kayadena dalam pengertian kehancuran. Ya. Hutwa abhawatena, hutwa setelah menjadi, abhawa hilang, lenyap. Gitu. Dalam pengertian dia muncul dan lenyap dalam pengertian apa? Dalam pengertian kehancuran. Maka untuk mendapat pemahaman ini kita baru harus bermeditasi. Yuk lihat itu nama dan rupa ini, bahwa sampai melihat bahwa dia sebagai suatu muncul dan lenyap. Dia suatu yang muncul dan lenyap. Setiap kita amati dia muncul, lenyap, hancur lagi. Suatu yang hancur saja, tidak ada yang bisa terjadi terus menerus. Setiap kita amati, nama dan rupa ini adalah hanya muncul dan lenyap. Ini muncul menjadi suatu pengertian, suatu kebijaksanaan intuitif yang muncul dalam diri kita. Bukan berdasarkan apa yang kita baca atau kita dengar. Itu seperti apa ya? Mendarah daging. Seperti itu. Setiap kali kita melihat itu timbul suatu seperti dorongan gitu di dalam batin kita, dalam diri kita ini. Hanya suatu kehancuran saja. Gitu. Itu adalah suatu anicca. Yang disebut anicca demikian. Dalam pengertian suatu kehancuran. Ya, kayadena dalam pengertian suatu kehancuran. Hutwa abhawatena. Dia muncul, setelah muncul dia lenyap. Nah, untuk mengetahui ini kita harus berwipasana. Tidak bisa dalam baca buku, tidak bisa. Dengan mendengar juga tidak bisa. Ya. Dukang bayadena. Duka, ya jangan kita artikan karena paling sulit duka ini diartikan dalam bahasa Indonesia.
Bayatena dalam pengertian dia menakutkan, membahayakan. Bahaya di sini dalam arti menakutkan, membahayakan. Ya. Upada waya pati pilanadena. Ya. Upada muncul, waya lenyap, hancur. Pati pilana ditindas. Kita melihat bahwa nama dan rupa ini adalah muncul dan lenyap, muncul dan lenyap. Kita mendapat pemahaman itu sebagai suatu kehancuran itu adalah anicca. Ya. Ketika kemudian kita merasa bahwa semacam saya itu hanya ditindas oleh kemunculan dan kelenyapan dari nama dan rupa. Dan saya ini hanyalah nama dan rupa. Saya ini ditindas oleh muncul dan lenyap saja. Itu adalah duka. Jadi di dalam diri kita merasa bahwa kita ditindas oleh kemunculan dan kelenyapan ini. Kita maunya muncul karena bahagia, tidak bisa. Lenyap, begitu muncul dia lenyap. Ya, maka kita tua, sakit, mati. Kita nggak mau sakit ya sakit, gitu kan? Selalu ditindas di situ. Setiap saat kita amati, akhirnya kita hanya merasa kita tuh ditindas, setiap kali ditindas oleh kemunculan dan kelenyapan saja. Itu adalah duka. Dan satu lagi adalah anatta. Anatta, na'ata. Na tidak, ata diri, tidak diri tanpa diri. Semua orang di dalam terjemahan dikatakan tanpa diri, bukan aku. Apa ngerti enggak? Enggak ada yang ngerti itu artinya. Anatta adalah bukan aku. Saya tanya, ngerti enggak itu bukan aku itu apa? Saya enggak ada itu. Kamu ada di situ. Gitu. Bukan aku, tidak ada aku. Tiada diri. Kamu siapa? Sulit itu diterjemahkan. Anatta diterjemahkan itu hanya terjemahan harfiah saja. Na'ata, tanpa jiwa, gitu, tanpa aku, bukan diri. Ya, terjemahan karena yang lebih sesuai dengan Pali adalah di dalam kitab ulasan disebut asarakatena. Saraka, ya, sara adalah inti. Asaraka, tanpa inti. Anatta adalah tanpa inti. Ya, asarakatena. Anatta dalam pengertian tanpa inti. Awasawatanatena. Wasawatana ini saya memiliki kekuatan ya, pengendalian. Wasawatena, saya tidak memiliki kekuatan pengendalian. Ya, maka anatta asarakatena awasawatanatena wa. Anatta dalam pengertian tanpa inti. Ya. Dalam pengertian kita tidak memiliki kekuatan atau kemampuan pengendalian terhadap nama dan rupa tadi. Kita tidak memiliki kemampuan di situ. Ya, kemampuan saya menginginkan bahwa nama dan rupa itu muncul saja, jangan lenyap, ya tidak bisa. Kita tidak memiliki kemampuan. Hal-hal yang buruk supaya lenyap saja, tidak bisa muncul juga akhirnya. Yang menyebabkan kita menjadi tua dan lain sebagainya, menjadi sakit dan lain sebagainya. Kita tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan itu. Ya. Jadi ketika kita bermeditasi memberikan pengamatan nama dan rupa ini, kita melihat dia sebagai suatu kehancuran. Dia hanya muncul dan lenyap, hancur, muncul dan lenyap, hancur. Muncul suatu perasaan bahwa kita hanya ditindas oleh kemunculan dan kelenyapan dari nama dan rupa tadi. Dan kita tidak memiliki kemampuan, kekuatan, pengendalian atas nama dan rupa yang muncul dan lenyap tadi. Maka itu adalah anicca, dukkha, dan anatta tadi. Nah, ini adalah pengertian yang harus dimengerti, dipahami, dan harus ditembus di dalam kita bermeditasi, adalah demikian. Ya. Sehingga yang akan menyebabkan ya tentunya kemajuan yang akan lebih pesat lagi di dalam kita bermeditasi
Vipassana ini mendapatkan nyana-nyana yang lebih tinggi dan selanjutnya adalah demikian hingga mencapai magga nyana itu adalah hal itu. Nah, ya jadi dari 6 samadhiti terutama 4 yang penting adalah kamasaka samadhiti, ya jana, vipassana, magga samadhiti. Pala samadhiti, pacawekana samadhiti adalah suatu akibat yang tidak bisa kita lakukan sesuatu terhadap 2 itu. Ini hanya muncul secara otomatis. Nah, dan satu lagi setelah samadhiti adalah apa? Sama sangkapa. Sama sangkapa adalah pikiran, diartikan sebagai pikiran benar. Maka sama di dalam Dhammacakkappavattana Sutta tidak ada penjelasan tentang sama sangkapa. Nah, itu dijelaskan dalam sutta yang lainnya. Di dalam Mahasatipadana Sutta, maka apa yang disebut didefinisikan sebagai pikiran yang benar adalah nekama sangkapa, abhyapada sangkapa, dan awihingsa sangkapa. Pikiran yang bebas dari keinginan indriawi, nekama sangkapa. Abhyapada sangkapa, pikiran bebas dari niat jahat, pembunuhan, demikian. Ya, istilahnya menginginkan kesejahteraan, kebahagiaan makhluk lain, demikian. Kemudian awihingsa sangkapa adalah pikiran bebas dari kekejaman. Ya, artinya adalah kita mengembangkan belas kasihan. Maka kalau pikiran kita dipenuhi dengan keinginan indriawi, maka itu disebut kama sangkapa. Kalau pikiran kita bebas dari keinginan indriawi, maka itulah nekama sangkapa. Ya, jadi kita bedakan antara ada mica sangkapa dan sama sangkapa, demikian. Pikiran yang dipenuhi dengan niat jahat, ya, disebut bhyapada sangkapa. Yang bebas dari niat jahat adalah abhyapada sangkapa. Yang dipenuhi dengan kekejaman adalah wihingsa sangkapa. Yang bebas dari kekejaman adalah awihingsa sangkapa, demikian. Ya. Nah, tentunya kalau kita berlatih meditasi, sedang menjalankan praktek meditasi ini, ya tentunya pikiran kita bebas dari keinginan indriawi. Ketika muncul hal semacam itu, maka kita harus segera memberikan pengamatan, maka tidak muncul di situ. Tidak ada keinginan indriawi yang muncul. Ya. Demikian pula pikiran yang bebas dari niat jahat maupun kekejaman tidak akan muncul selama kita bermeditasi. Maka selama kita bermeditasi, maka sama sangkapa ini sebenarnya terpenuhi dalam konteks 3 hal tadi. Ya. Jadi nekama sangkapa, abhyapada sangkapa atau sebenarnya pengembangan meta bawana, awihingsa sangkapa adalah pengembangan karuna bawana, demikian. Ada di dalam diri kita secara tidak langsung. Secara praktis dalam kita bermeditasi, apa yang disebut sama sangkapa adalah vitaka cetasika. Jadi jalan mulia yang berfaktor 8 tadi adalah faktor mental. Semuanya 8 adalah faktor mental. Ya. Ingat berapa minggu yang lalu saya menjelaskan tentang wirati cetasika. Itu adalah di dalam kelompok sila, kelompok moralitas, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa itu adalah wirati cetasika. Ya kan? Ya, faktor mental penghindaran. Kemudian dalam samadhikanda, kelompok konsentrasi, sama wayama adalah wirya cetasika. Sama sati adalah sati cetasika. Sama samadhi adalah ekagata cetasika. Dia adalah cetasika yang harus dikembangkan. Demikian pula dalam panyakanda, samadhiti dan sama sangkapa. Samadhiti adalah amoha atau panyindriya cetasika. Ya. Dan sama sangkapa apa? Vitaka cetasika. Ya, faktor mental vitaka, penempatan awal pikiran dikatakan demikian. Maka vitaka di sini di dalam kita bermeditasi, dalam kaitannya dengan bermeditasi adalah sebenarnya kita mengarahkan pikiran kita ya pada objek yang kita amati tadi. Itu adalah sama sangkapa.
Maka di setiap saat kita memberikan usaha kita adalah diarahkan, diterapkan kepada memberikan usaha agar pikiran kita ini bisa menempatkan dirinya istilahnya gitu pada objek. Maka sama sangkapa tercapai. Gitu. Itu di dalam praktis berwipasana adalah demikian. Itu yang disebut sama sangkapa adalah demikian. Jadi fungsinya adalah menempatkan gitu. Jadi kalau misalnya pikiran kita misalnya berbelok bukan kepada objek, kita arahkan lagi ke situ, itu adalah bukan vitaka, itu adalah manasikara. Yaitu adalah perhatian. Disebut manasikara citasika. Itu adalah membelokkan lagi itu ke objek yang mau kita ini. Vitaka itu sebetulnya seperti sudah menyentuh objeknya, itu adalah vitaka. Jadi ini dua faktor mental yang sangat mirip sebetulnya, sulit dibedakan. Tetapi sebenarnya memiliki fungsi yang berbeda. Yang satu adalah membelokkan ke arah objek yang kita tuju. Yang satu lagi adalah seperti kita menyentuhnya, sudah menyentuhnya. Vitaka ini adalah seperti sudah kita menyentuh objek tadi. Ya, jadi itu adalah vitaka, adalah demikian. Nah, vitaka yang dikembangkan dengan kuat, istilahnya di dalam samatha bhavana, dia menjadi faktor jhana. Di dalam berwipasana ataupun di dalam samatha untuk objek-objek yang bersifat sulit, objek-objek yang bersifat disebutnya objek paramata, seperti 4 unsur demikian, seperti objek sifat menjijikkan dari makanan gitu. Buddha nusati, Dhamma nusati, Sangha nusati, 6 nusati yang lain, 8 anusati yang lain itu. Maka di situ kerja dari vitaka itu sangat kuat sekali, karena pada objek-objek yang menjijikkan atau objek-objek yang sulit. Sehingga vitaka tidak bisa dilepaskan, katakanlah demikian. Seperti kalau kita mencapai jhana 1 untuk mencapai jhana kedua, maka vitaka ini bisa kita tinggalkan. Maka di dalam berwipasana atau pada objek-objek yang sulit semacam itu, maka vitaka tidak bisa ditinggalkan. Harus diterapkan lagi, terapkan lagi, diterapkan lagi, diterapkan lagi, terus menerus. Dia bekerja dengan kuat vitaka ini. Maka kita tidak bisa mencapai jhana. Mengapa kita mengembangkan 4 unsur gitu ya? Cadudadu kamadhana. Kita mengamati 4 unsur, kita tidak bisa mencapai jhana dalam samatha. Karena objeknya sulit. Objeknya adalah bersifat paramata juga. Dan bersifat sulit. Membutuhkan kerja kuat dari vitaka ini. Kita tidak bisa masuk ke dalam jhana. Ya. Nah, jadi demikian di antara jalan mulia yang berfaktor 8 tadi, maka vitaka ini harus bekerja keras di dalam kita bermeditasi. Demikian pula di dalam samadhi kanda, wirya, sati, samadhi, ini adalah sama wayama, sama sati, sama samadhi. Dia juga harus bekerja keras, harus bekerja aktif katakanlah di dalam kita bermeditasi. Ditambah dengan samadhi. Maka 3 dari samadhi kanda dan 2 dari panya kanda, 5 faktor dari jalan mulia yang berfaktor 8 ini, di dalam kita bermeditasi dia harus bekerja dengan aktif. Oleh itu 5 hal ini disebut sebagai karaka magga atau karaka magangga. Faktor pekerja dia. Karena dia harus bekerja dengan kuat. Maka Anda juga harus ingat bahwa ketika bermeditasi maka harus menjaga 5 faktor ini, sama wayama, sama sati, sama samadhi, sama sangkapa, sama didi, ini harus bekerja dengan harmonis. Dia tidak bekerja dengan harmonis, ya maka kita pencapaian juga akan
terhambat tentunya. Lebih lama demikian. Kita bisa mengusahakan dia bekerja dengan harmonis setiap kali, maka ya progres kecepatan kita di dalam bermeditasi maka akan terrealisasi. Ya. Jadi itu saudara para yogi ya. Jadi dari jalan mulia yang berfaktor 8 sudah saya jabarkan semuanya. Yang perlu diingat sebetulnya di sini sebagai yogi ya 3 faktor dari sila moralitas ya, dia bukan faktor yang aktif tetapi faktor yang bersifat pasif dan akan semakin murni dengan kita menjalankan meditasi vipassana ini. Tetapi 5 faktor yang lainnya merupakan 5 faktor yang harus diingat untuk diusahakan untuk bekerja secara harmonis. Ya. Maka itulah semoga saudara-saudari sekalian semua yogi dengan mengusahakan 5 faktor dari jalan mulia berfaktor 8 ini, semoga saudara-saudari sekalian segera bisa maju di dalam bermeditasi, mendapatkan pengetahuan vipassana samadhi dan dapat merealisasikan Arya Magga pencapaian Nibbana.